masuk ke chapter 2, yaitu tentang metodologi perancangan. Ya. Nah, ini metodologi perancangan yang ada di sini. Sebenarnya kita merancang rangkaian analog sebenarnya. Ya, yaitu dengan metode full custom. Ya. Tetapi berbeda dengan analog yang kita maksud. Di sini fungsinya adalah untuk digital. Ya. Jadi kita akan mendesain gerbang-gerbang digital, tapi analisisnya analog. Ya. Makanya di sini simulasinya menggunakan SPICE. Ya. Tapi SPICE-nya nggak manual kayak yang biasa. Kita menggunakan analisis yang lebih kasar lah gitu ya. Kita hanya lihat logikanya saja, tidak lihat daerah linearnya, kita tidak lihat. Ya. Kita hanya melihat di daerah cutoff dan daerah saturasi. Ya. Nah, di sini kan saudara belajar bagaimana mendesain apa yang disebut dengan gerbang-gerbang, dan istilah di sini sebutnya standar cell. Ya. Jadi gerbang-gerbang itu kita sebut dengan cell. Ya. Ketika menjadi sirkuit yang besar, ya, dia akan menggabungkan sel-sel tersebut. Nah, supaya dia bisa menjadi suatu sistem yang sempurna, makanya ukuran daripada gerbang-gerbang itu dibuat standar. Makanya disebut dengan standar cell. Nah, kita untuk mendesain standar cell ini atau gerbang-gerbang logika ini, ya, ada beberapa tahapan. Pertama adalah spesifikasi input dan output. Tentu di sini juga termasuk fungsionalitasnya. Kemudian kita melakukan perhitungan manual. Ya. Perhitungan manual ini adalah kira-kira berapa kecepatannya gitu ya. Berapa arus, sehingga kita tahu ukurannya W per L-nya itu berapa. Ya. Jadi dimaksud dengan perhitungan sini adalah perhitungan transistor. Dan seperti saya sebutkan di awal, parameter desain kita itu cuma 2. Ya. Berapa ukuran L dan berapa ukuran W. Jadi simple. Beda kalau saudara belajar sama orang-orang material, orang-orang device, itu parameternya banyak sekali. Bagaimana mengontrol misalnya di elektriknya, permitivitasnya, gitu. Kita nggak sampai sana. Kemudian perancangan skematik. Nah, ini untuk terkait dengan fungsionalitasnya. Ya. Apakah itu nanti jadi gerbang N, gerbang OR, gerbang NOR, itu ditentukan oleh skematik. Nah, kemudian kita simulasikan skematiknya ini, ya untuk meyakinkan bahwa fungsionalitasnya sesuai dengan yang kita targetkan. Setelah skematiknya selesai, oke, baru kita masuk ke layoutnya. Layout itu menggambar yang tadi, geometri transistornya, interkoneksinya, ya. Nanti juga kita belajar kalau komponen pasif seperti resistor maupun kapasitor ya. Nah, setelah itu terjadi, sudah kita lakukan, ya, kita melakukan verifikasi fisik. Apa itu verifikasi fisik? Kita ngecek tadi yang disebut dengan design rule-nya. Ya. Ini nggak boleh deket, ini itu nanti akan dibuat dalam bentuk rule, ya. Nanti dia si tools-nya akan secara otomatis mencek itu berapa dimensinya, berapa jaraknya. Itu akan dicek oleh tools untuk verifikasi fisik ini. Kemudian berikutnya adalah ekstraksi nilai parasitik. Nah, saudara membuat suatu rangkaian, bisa jadi saudara tidak sengaja membuat komponen lain. Ya. Seperti kita pelajari tadi, ada komponen-komponen parasitik dalam bentuk kapasitor. Sebenarnya ada juga komponen parasitik lainnya yaitu resistor, resistansi. Ya, tapi yang banyak berpengaruh itu sebenarnya kapasitansi. Ya, makanya yang sering dihitung tuh kapasitansinya, meskipun resistansi juga sebenarnya ada. Nah, nanti ada suatu tools, ya, dia bisa mengestimasi, ya, komponen-komponen yang terbentuk dari layout yang saudara buat. Ya. Saudara nggak berniat untuk membuat kapasitor, ternyata ada di situ. Saudara tidak berniat untuk membuat resistor, ternyata saudara membuat suatu interkoneksi yang panjang,
yang kecil, instansinya besar. Nah, itu nanti oleh si alat ini akan diekstrak, ya. Diekstrak sehingga timbul, sehingga dia bisa memperkirakan desain saudara ini kinerjanya seperti apa. Ini kecepatannya seperti apa, ya. Nah, kemudian tentu kita simulasi ulang dengan komponen parasitik. Jadi tadi tanpa parasitik kita simulasikan, fungsionalitasnya bagus. Begitu ada parasitik, biasanya bentuk diagramnya itu berubah, ya. Ada transiennya, ya. Ada noise-nya akan timbul di situ. Nah, terakhir ada tap out. Tap out itu adalah proses kita mensubmit desain kita ke foundry, ya. Jadi kita kirim desain kita ke pabrikannya, ya. Ini proses ini disebut dengan tap out. Kenapa nggak sebutnya tap out? Karena zaman dulu desain kita itu disimpan dalam tape, ya, tape tahu ya, tape ya, magnetic tape, pita magnetik. Terus dikirim ke foundry lewat kantor pos, ya. Kalau sekarang sudah enak, tinggal diupload saja, ya. Nah, ini dalam bentuk diagram saya gambarkan, ya, spesifikasi input output, kemudian perhitungan manual W per L-nya, kemudian desain skematiknya, kemudian disimulasi rangkaian skematiknya, kemudian buat layoutnya, kemudian verifikasi fisik. Fisiknya ada 3, yaitu di DRC, design row check tadi yang dia mengecek dimensi minimum, jarak minimum gitu ya. Biasanya minimum karena ketika membuat desain itu kita biasanya bukan ngambil yang besar, tapi kita buat sekecil mungkin. Supaya dalam satu area tertentu jumlah rangkaian yang kita bisa buat itu semakin kecil. Kemudian ada ERC. Dalam ini, ERC itu apa? ERC itu electrical row check. Dia juga ngecek, ada nggak di satu desain saudara kalau sudah terlalu besar itu, koneksi antara VDD dengan ground-nya. Bisa dibayangkan kalau terjadi koneksi antara VDD dan ground, ya, itu bisa short. Desain saudara nggak akan jalan. Meskipun saudara buat suatu sistem yang besar, yang fungsionalitasnya canggih, di satu titik ada yang short antara VDD ground, maka semua sistem saudara nggak jalan. Ya. Nah, ini memang membuat chip ini kita sudah on lagi. Sempat putus kelihatannya. Oh, sudah Pak, sudah online lagi. Sebentar saya nyalakan dulu ininya ya. Absensi ya. Bentar. Sekarang tanggal 26 ya. Iya Pak. Oke. Topik kita itu dulu. Baik, barusan saya sudah aktifkan
Silakan saudara isi absen dulu. Ya. Baik, tadi saya sampai dengan electrical rule check. Yang ketiga untuk verifikasi fisik ini ada LVS. LVS itu adalah layout versus schematic. Nah, canggihnya di tools-tools ini dia bisa membandingkan ya antara layout yang saudara buat dengan skematik yang saudara buat. Secara otomatis dia bisa bandingkan. So, jadi kalau saudara buat layoutnya salah, dia ngasih tahu ini layout saya salah nih. Ya. Nah, itu memungkinkan dengan CAD tools. Sebenarnya cara kerjanya sih dibalik ya. Jadi dari layout tuh dia ekstrak skematiknya, terus skematiknya dibandingkan dengan skematik yang saudara buat. Ya. Seperti itu. Nah, kalau itu nggak match, maka skematiknya direvisi. Ya, apakah layout yang direvisi atau skematik direvisi, ya. Nah, kalau itu pas, kita ekstrak parasitiknya, kemudian simulasi parasitiknya ini. Ternyata parasitiknya itu dominan, misalnya kapasitansinya, fungsionalitasnya dominan, restansinya dominan, sehingga kinerjanya itu noisy, gitu ya, nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka dengan begitu, saudara harus layoutnya dirubah. Ya. Nah, ini kalau udah pas di sini, baru kita siap fabrikasi ke foundry. Ya. Nah, sebenarnya di sini tujuan dari kita itu adalah merancang standar sel. Apa itu standar sel? Bentuknya kayak gini. Ini contoh gerbang NOR. Standar selnya seperti ini. Kemudian apa sih fungsinya? Nah, gerbang NOR ini nanti saudara bisa mendesain menggunakan VHDL ataupun Verilog. Saudara pernah kan ya mendesain VHDL kan ya? Di kuliah logika ya, rangkaian logika ya. Nah, kita buat Verilog seperti V atau VHDL itu buat skematiknya. Nah, nanti oleh toolsnya ini dilakukan proses sintesis. Jadi logic design itu membuat VHDL-nya, kemudian logic sintesis. Sintesis artinya dari standar selnya akan digabung, jadilah desain saudara kayak yang di bawah ini, bawah kanan ini. Jadilah sebuah chip. Jadi standar selnya sebenarnya adalah rangkaian dasar yang kita buat, ya. Nanti oleh tools itu nanti akan digabungkan dengan bahasa VHDL ataupun Verilog menjadi chip yang sebenarnya. Ya. Tujuan kita seperti itu sebenarnya. Ya. Cuma ini terkadang kita bisa juga buat ini dalam bentuk, kalau di kuliah saya sistem VLSI, ini targetnya bukan disintesis ke layout seperti ini, tapi disintesis ke FPGA, ya. Seperti itu. Nah, ini spesifikasi input dan output, ya. Jadi di awal kita menentukan inputnya berapa, apa posisinya di mana, ya. Nah, ini kita definisikan. Kemudian spesifikasi juga include dari fungsionalitas logikanya, ya. Saudara mau buat gerbang AND, gerbang OR, atau malah lebih kompleks misalnya ALU, ya. Kemudian juga arusnya, berapa tegangan yang saudara inginkan, berapa temperatur kerja. Nanti waktu kita simulasikan ini merupakan suatu parameter yang diperlukan, ya. Temperatur junction, kecepatan, delay, frekuensi, dan lain sebagainya. Ini perhitungan penual, ya. Jadi untuk menentukan titik kerja awal dari satu sistem kita, ya, berapa arus, ya, berapa tegangan dari sistem kita. Dihitung dengan parameter W per L-nya. Perhitungan dilakukan dengan pertimbangan kecepatan dan size daripada transistor. Semakin besar ukuran transistor, maka transistor akan semakin cepat dan drive current-nya juga semakin besar. Kemudian lanjutkan membuat skematik. Ini contoh membuat skematik ya. Nah, ini tergantung skematik tools-nya. Kalau ini yang tools yang kita pakai di sini, dia menggambarkan transistornya itu
lengkap gitu ya. Ada substratnya, source, drain-nya. Di sini sudah lihat parameter ada W per L-nya, ya, seperti itu. Nah, ini adalah schematic editor, ya. Di sebelah kiri ini ada port input, sebelah kanan ada port output, transistor yang kita koneksikan, ya. Jadi skematik menggambarkan hubungan elektrik antara transistor dan komponen-komponen lainnya. Kemudian simulasi bisa kita lakukan dengan SPICE, ya, atau jenis-jenis lainnya seperti Easy Wave, ya. Untuk menjamin kinerja sistem perlu dilakukan simulasi dengan variasi proses, voltage, dan temperatur. Jadi begini, jadi proses, ya, ketika sudah membuat misalnya ukuran transistornya itu misalnya 0,3 mikron misalnya, ya, atau 180 nano. Biasanya saat diproses itu tidak akan buat layout sendiri, ya. Kita lihat di sini, ya. Apa yang harus kita lakukan adalah kita membuat komponen-komponennya. Nanti saya akan demokan, ya. Kita mungkin akan hari ini tapi minggu depan, ya. Ya, bagaimana kita membuat layout daripada transistor, ya. Jadi sebagai contoh, ini adalah sebuah transistor, ya. Ini mungkin PMOS, ya. Jadi ini P diffusion kita buat, kemudian di atasnya ada polysilicon, kemudian sudah buat lagi di sini ada metal untuk menghubungkan source dan drain-nya sebelah kiri dan kanan. Nah, ini masing-masing layer ini akan kita buat, ya. Nah, biasanya layer sendiri di sini ada layer pellets, ya. Jadi layernya mau layer apa, misalnya kalau metal warna biru misalnya kan, kita pilih di sini, terus nanti ditunjukkan di sini, ya. Nah, ini adalah CAD tools-nya, ya, kayak kita melakukan drawing gitu ya, kayak menggunakan Corel Draw seperti itu. Nah, biasanya tools ini mulai dari kita membuat desain layout-nya, membuat skematiknya, kemudian juga kita bisa melakukan pengecekan atau verifikasi seperti verifikasi fisik kemarin, yaitu tercakup di situ desain rule check, electrical rule check, ya. Kemudian LVS, ya. Ada 3 yang fisik yang bisa dilakukan dengan menggunakan tools ini. Dan dia juga bisa melakukan timing simulation dengan melakukan SPICE. Jadi SPICE sudah di-include di dalam ini. Dan tools ini juga bisa melakukan ekstraksi parasitik, ya. Nah, ini adalah layout editor. Ada macam-macam layout editor. Nah, di kuliah ini biar mudahnya nanti kita menggunakan yang free saja, ya. Sebenarnya ada yang bagus, ya, tapi berlisensi. Terkadang saya pakai yang itu, terkadang pakai yang free. Hal penting yang dilakukan dalam perancangan layout adalah pertama ukuran rancangan, ya. Jadi di sini ada kita harus memenuhi grid line-nya, ya. Jarak yang kita tentukan semua harus kelipatan daripada lambda, ya. Kita menggunakan lambda sebagai satuan panjangnya, ya. Kemudian juga kita memperhatikan routability. Jadi komponen tersebut jangan terlalu dekat, ya, sehingga tidak bisa masuk interkoneksi di antara komponen-komponen tersebut, ya. Jadi kita harus menyediakan juga space untuk routability ini. Dan kecenderungan dengan desain semakin kompleks, biasanya yang meningkat itu adalah kompleksitas daripada interkoneksi, ya. Kemudian mengurangi kemungkinan terjadinya komponen parasitik. Ya, kita juga harus minimalisir, ya, terjadi komponen-komponen parasitik seperti kapasitansi, resistansi, ya, karena itu akan mempengaruhi kinerja, ya. Sebagai contoh, komponen parasitik dapat dikurangi dengan membuat jalur sependek mungkin. Ya, kalau dia pendek berarti secara panjang itu yang berbanding lurus dengan resistansi akan berkurang, ya. Demikian juga kita memperbanyak kontak sehingga plat paralel itu semakin sedikit. Kita tahu bahwa plat paralel itu akan
berpotensi untuk menjadi kapasitor, ya, menjadi kapasitasi. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat mendesain, ya. Nah, verifikasi fisik seperti kita sudah pelajari kemarin, ada design rule checker, jadi dia embedded di software yang kita gunakan. Ada electrical rule checker, ya, ngecek apakah dia short, apakah dia putus dan lain sebagainya. Kemudian ada juga LVS, layout versus schematic. Dia membandingkan schematic yang kita buat dan layout yang kita buat, ya. Kalau DRC untuk memastikan bahwa rancangan layout telah memenuhi parameter fisik, ya, ini fisik maksudnya, dari desain rule yang digunakan. LVS merupakan proses membandingkan netlist dari desain skematik dengan layout yang dibuat. Nah, ini contoh daripada desain rule check. Ketika kita membuat sebuah desain, misalnya ini ada transistor sebelah kiri, kemudian di kanannya ini ada interkoneksi misalnya dengan metal. Kalau ini terlalu dekat, metal dengan metal terlalu dekat, maka akan timbul error kayak di sini, ya. Jadi dia akan memberikan message error bahwa ini terlalu dekat, gitu ya. Nah, kalau kita jauhkan antara metal ini dengan metal yang ini, kita jauhkan, dia sudah memenuhi design rule check. Kita lihat juga di softwarenya, pesan error itu bisa hilang, ya. Nah, ini contoh kita melakukan verifikasi design rule, ya. Nah, ini kalau kita melakukan ekstraksi parameter, ya seperti saudara lihat di sebelah kiri ini adalah sebuah inverter, ya. Sebuah inverter kelihatannya hanya 2 transistor, ya, yang dihubungkan. Tetapi ketika kita ekstrak, ya, maka akan timbul message seperti yang di kanan ini, ya. Apa itu artinya? Akan timbul nanti akan di-generate kapasitor-kapasitor, ya, di dalam desain tersebut, ya. Ya, yang mungkin akan mempengaruhi kinerja sistem kita. Jadi kapasitansi, resistansi, induktansi, PN junction, ini kalau keseluruhannya, ya, itu semua akan terekstrak. Sehingga ini kalau digambarkan dia akan menimbulkan skematik baru, ya. Nah, seperti disebutkan kemarin, kita simulasi ulang dengan nilai parasitik. Ya, bisa jadi kalau tanpa parasitik sistem itu bekerja normal, tetapi setelah ada komponen-komponen parasitik, ya, dia tidak bekerja dengan normal, ya. Apabila dia tidak bekerja dengan baik, maka kita harus mengurangi efek-efek parasitik tersebut, ya. Sebagai contoh tadi misalnya jaraknya dipendekkan, gitu ya. Nah, terakhir adalah tap out. Tap out itu adalah proses mengirimkan rancangan ke foundry-nya. Jadi rancangan yang sudah jadi kita kirim untuk difabrikasi. Nah, kita kirim dalam format yang umum yaitu disebut dengan GDS2. Dari dulu selalu formatnya adalah GDS2 ini, ya. Nah, isinya sebenarnya adalah mask per layer. Jadi setiap layer-layer yang ada itu, ya, itu akan ada mask-masknya, nanti akan difabrikasi menjadi setiap layer daripada cetakannya. Nah, pada saat kita mendesain, ya, beda lapisan atau layer itu akan berbeda warna, atau juga terkadang kalau kita menggunakan hitam putih dibedakan dari pattern-nya, ya. Nah, ini contoh layer-layer yang ada. Sebagai contoh nih well, ya, kita tahu kita untuk di PMOS harus membuat well. Ini bentuknya adalah gambar kuning yang isinya kosong, ya. Nah, ini daerah aktif itu daerah source drain, ya. Pakai itu N+ dan P+, itu digambarkan dengan solid warna green, ya. Kemudian ada select untuk daerah aktifnya,
itu putus-putus gini seperti ini dengan menggunakan grim juga. Ini polisilikon sudah sangat umum menggunakan merah, ya. Kemudian untuk metal, kalau di sini menggunakan metal 1 dan metal 2, ya, warna biru dan warna magenta. Sebenarnya metal itu bisa banyak, ya. Kalau 2 itu terlalu sedikit, ya. Pada umumnya orang minimal 4. Tapi kalau rangkaian-rangkaian sudah kompleks kayak smartphone, bisa jadi metalnya sampai 12 gitu ya. 8, 12 seperti itu. Kontak ini bisa menggunakan hitam, apa itu kontak ke poli, kontak ke difusi, dan juga via. Ya. Apa via dengan beda via dengan kontak? Dan di sini saya bisa jelaskan, kalau dia connect langsung kepada source atau drain kita sebut kontak. Tapi kalau dia menghubungkan antar layer, itu biasanya kita sebut dengan via. Tapi prosesnya sama. Ya. Oke. Ini kita masuk ke topik baru lagi, ya. Jadi tadi sudah menjelaskan bagaimana proses ketika kita membuat standar sel, ya, layout transistor, layout gate, ya, untuk standar sel, ya. Nah sekarang kita membuat masuk ke topik berikutnya, ya, apa yang disebut dengan stick diagram. Sebelum ini mungkin ada pertanyaan daripada saudara. Mungkin saya review sedikit. Jadi prosesnya ini kita menggunakan metodologi full custom. Ya, tahapannya seperti ini, dimulai dengan spesifikasi, input-output, kemudian perhitungan manual W per L-nya, kemudian buat skematiknya, kemudian simulasi rangkaian berbasis skematik. Setelah itu baru kita membuat layout-nya. Di layout-nya kita verifikasi secara fisik, melalui design rule check, electrical rule check, dan LVS, ya, layout versus skematik. Kemudian kita mengekstraksi parasitik, kemudian simulasi dengan parasitik. Ya. Terakhir, prototype siap di tap out ke foundry. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke bagian berikutnya. Ya, pertama ada stick diagram. Apa itu stick diagram? Jadi stick diagram ini adalah alat bantu kita membuat ilustrasi dari sebuah layout. Ya, dari sebuah gerbang, layout dari sebuah gerbang, itu kita buat ilustrasinya menggunakan stick diagram. Kita tahu bahwa kalau kita mau menggambar layout sebenarnya, itu akan ada concern daripada lebarnya. Lebar dari masing-masing layer itu harus kita tentukan, dan itu tidak boleh melawan rule. Kemudian jarak antara, itu juga ada jarak minimum yang harus kita penuhi. Ya. Nah, kalau di awal kita cuma mau menggambarkan kira-kira bentuk layoutnya seperti apa, semacam abstraksi, kita bisa mengabaikan, ya, mengabaikan daripada parameter lebar maupun jaraknya. Dengan pendekatan ini, maka desain bisa kita buat lebih cepat, tetapi tentu tidak bisa dites dengan desain rule checker, ya, karena desainnya belum memenuhi ukurannya yang sesuai kita inginkan. Nah, di sini ini ada gambar layernya. Gambar layernya ini kalau kita pakai hitam putih, ya dibuat seperti ini, ya. NDIF itu adalah sesuatu dengan nilai gray tertentu, ya, polisilikon dengan miring ke kanan, metal juga miring ke kiri, metal 2 miring ke kanan, ya. Kemudian kontak via yang kotak, ya. Ya kita tahu kalau tadi misalnya kayak gini aja. Itu ada constraint berapa lebar minimum ini polisilikon, ya, berapa lebar minimum metal sini, kemudian berapa jarak minimumnya, itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ya. Sementara kalau kita mau membuat transistornya ini dengan mudah, sudah hanya bikin silang difusi horizontal, vertikal menggunakan polisilikon, itu udah jadi transistor. Itu kalau kita membuat dengan stick diagram. Nah, ini contohnya seperti ini. PMOS, itu hanya difusi, disilang dengan polisilikon. NMOS, itu hanya difusi N, dikasih menyilang polisilikon. Ya.
Tapi kita di sini tidak mendefinisikan berapa lebar masing-masingnya dan berapa jarak masing-masingnya. Asumsi itu sudah diketahui, ya. Hanya kita mau melihat tata letaknya, ya, supaya kemudian hari ini selalu bisa di routing, ya. Nah, ini kalau kita membuat di stick diagram, kalau kita mau meng-connect layer berbeda, jadi kalau seperti ini tadi, ini nggak akan connect sebenarnya nih. Yang polysilicon layarnya di atas, ya, kemudian difusi P di bawah, dia tidak connect karena layernya berbeda. Nah, bagaimana supaya connect? Supaya connect kita memberikan via kalau antara dua layer, ya. Maka dengan adanya via seperti ini, maka dia akan connect, ya. Tapi di sini kalau layernya sama sebagai di bawah ini, layernya itu sama, terus kita silang, itu otomatis dia connect karena dia berarti di layer yang sama, ya. Nah, kita bisa membuat bentuk kontaknya itu via-nya itu dalam bentuk kotak hitam ini, atau kadang orang membuat dia silang, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan ya. Jadi dengan adanya stick diagramnya akan lebih mudah. Jadi kalau kita membuat inverter, kita buat dulu metal untuk VDD, kemudian kita buat untuk difusi P, difusi N, kemudian kita hubungkan dengan metal untuk source, untuk gate-nya, ya. Sehingga kita dapat di sini adalah gerbang inverter seperti ini, sebelah kiri, yang mana A adalah inputnya, Y itu adalah outputnya, ya. Ini rangkaian seperti ini kita sebut dengan rangkaian CMOS dan ini adalah inverter. Karena di bawahnya NMOS, di atasnya PMOS. Kalau NMOS-nya on, PMOS-nya off. Kalau PMOS-nya on, NMOS-nya yang off, ya. Itu prinsip kerja daripada diagram ini. Stick diagram, ya. Nah, ini contoh-contoh stick diagram lainnya. Kalau kita membuat, ini gerbang apa ini? NAND ya. NAND yang bawahnya serial, di atasnya paralel. Itu bisa dengan mudah kita buat grafiknya di kanan. Maksudnya stick diagramnya. Ya. Bisa terlihat ya. Di sini adalah transistornya yang paling kiri, ya. Dihubungkan gate-nya. Kemudian yang kanan, ya ini kan transistornya di mana saja nih? 1, 2, 3, 4. Ya, jadi di bawah ini ada transistor 2, tapi dia serial. Ya. Kemudian di atasnya ada paralel. Bisa lihat sini satu transistor, ini satu transistor. Kemudian dihubungkan dengan polysilicon. Nah, ini stick diagramnya. Nah, dengan stick diagram ini kita bisa bermain. Ya, contoh seperti ini. Yang kiri ini adalah diagram NAND. Tapi kita ngambil tabnya di tengah. Ya. Ya, sama dengan titik sini nih. Ya. Cara lain adalah ya, kita menghubungkannya berbeda ya di sini ya. Jadi outputnya dari yang paling kiri, inputnya dari paling kanan, ya. Ini kita sebut dengan topologi stick diagram, ya. Karena alternatifnya sebenarnya banyak, ya. Ada banyak alternatif, ini salah satunya saja, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, Ya. untuk alternatifnya sendiri itu ada pengaruh ke performanya atau enggak, Pak?
untuk misalnya yang 2 gambar itu di kiri? Ada ya, ada pengaruhnya. Nanti kita akan lebih jelaskan ya. Pengaruh dalam artian kalau di sini yang kiri ini dia mendapat hubungan VDD-nya ada 2 kan di 2 posisi. Jadi kalau arusnya besar, maka arus itu bisa terbagi di 2 cabang ini. Kalau di kanan dia hubungan ke VDD-nya hanya melalui 1. Ya, 1 titik, itu resistansinya besar. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Sambil saya ambil minum dulu ya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh yang lebih rumit gitu ya. Dia membuat stick diagramnya, tapi ini bisa dilakukan lebih sederhana gitu ya. Bagian atas ini kalau kita lihat, ya dibuat dulu garis VDD sama ground-nya. Kemudian yang horizontalnya adalah transistor-transistornya. Yang di atas PMOS, bawah NMOS gitu ya. Sehingga dia membentuk transistornya itu bisa jadi kalau kayak gini, misalnya jadi inverter, bisa jadi gerbang OR, bisa jadi NOR gitu ya. Nah ini kita bisa juga menggunakan stick diagram ini untuk mendesain desain-desain yang kompleks untuk membantu kita kira-kira nyusunnya seperti apa. Ya. Susunannya sebenarnya nggak harus seperti ini gitu ya. Tapi kira-kira dengan adanya stick diagram ini akan mudah buat kita untuk membuat topologi daripada desain tersebut dan juga menggambarkan interkoneksinya. Nah kita lihat di sini dia di bagian atas ini sengaja dibuat vertikal seperti ini sehingga input outputnya bisa dari atas ataupun dari bawah. Ya. Nah ini sebenarnya desain yang kompleks ini sebenarnya ada NAND gate. Yang kanan ini adalah buffer inverter, berarti ini inverter 2 buah gitu ya, 2 tingkat. Ya. Ya di sini ditunjukkan untuk rancangan CMOS terdiri dari banyak transistor, kita dapat memulai perancangan membuat difusi N+, NDIF-nya, dan difusi P+, PDIF-nya. Kita buat dulu NDIF, PDIF ya, PDIF-nya ada di atas, NDIF-nya ada di bawah. Nah ini adalah cikal bakal daripada source drain-nya, daripada transistornya. Ya. Jadi akhirnya dikumpulkan dalam baris seperti itu. Nah kemudian baru kita buat sebagai transistor, berarti polisilikonnya kita berikan di setiap posisi yang kita ingin dia menjadi gate ya. Nah kemudian baru kita membuat VDD dan ground. Pasti ya setiap transistor itu memiliki VDD dan ground-nya ya. Itu disebut dengan power rail ya. Jadi dia dihubungkan, nanti dihubungkan secara bersamaan lagi. Biasanya ini lebarnya harusnya lebih besar, tapi karena kita menggunakan stick diagram masih sama saja. Ya. Kenapa lebih besar? Karena arus yang ditanggungnya juga lebih besar dibanding yang lainnya. Ya. Nah ini contoh, ya. Kalau desain tersebut sudah kita kumpulkan terdiri atas standar sel yang jumlahnya jutaan. Sehingga kita udah nggak bisa lagi lihat ya, transistor-transistor yang kecil tersebut. Kecuali saudara zoom tentu bisa terlihat. Ya. Tapi bentuknya sudah seperti ini gitu ya. Sudah dalam bentuk layout, ini di layout CDS2. Ya. Sebagai, ya, di pinggir-pinggir ini adalah pin-pin yang terhubung ke eksternalnya. Ya. Bagian tengah ini adalah desainnya. Kalau saudara lihat di sini yang standar sel ini agak ketutup. Ya.
Ini sebenarnya yang acak ini adalah interkoneksinya, ya, karena dia beberapa layer gitu ya. Yang bisa kita lihat tuh cuma beberapa layer di atas gitu ya, karena dia tertutup oleh layer yang lebih tinggi. Nah kemudian di pinggir-pinggir ini ada standar sel yang bentuknya seragam, ya. Nah ini biasanya adalah modul-modul makro yang kita sebut seperti flash, RAM, ROM, gitu ya. Dia interkoneksinya tidak serumit daripada yang standar sel ini. Karena standar sel ini dia harus bisa terhubung kemana-mana gitu ya, sama kayak saudara melakukan desain PCB, ya. Nah ini kalau kita lihat dari chipnya, kalau chipnya udah jadi, ini chip saya udah jadi gitu ya, kita foto, ya, maka yang layer-layer tadi itu akan kelihatan seperti ini. Nah ini ada baris-baris nih standar sel sebenarnya, ya. Ini sebenarnya sama GDS2 yang kita buat dengan layout yang dihasilkan, ya. Itu bentuknya itu pasti sama meskipun warnanya agak berbeda-beda. Sebenarnya warna pun orang memilih misalnya polisilikon kenapa merah gitu ya, metal kenapa biru. Itu kalau kita lihat real daripada substrat silikonnya, itu memang dia merefleksikan warna, ya, dan warna itu mirip dengan warna-warna yang kita tetapkan tadi. Ya. Nah ini kalau ini dice-nya, di tengah ini dice-nya, dice itu artinya potongan chip yang kita buat, kemudian kita hubungkan ke luar untuk jadi pin, dengan menggunakan kawat yang biasa terbentuk dari kawat emas, ya, untuk menghindari korosif, ya, menggunakan emas. Makanya kayak di Jepang gitu ya, untuk Olimpiade itu medali emasnya itu diambil dari emas sisa-sisa dari smartphone. Ya, jadi handphone itu digabung semua, diambil, kemudian diambil chipnya, dari chipnya diambil lagi wire-wire interkoneksi yang dari emas. Nah ini adalah sebenarnya chip saya, ini desainnya kita ini. Kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Nah kelihatan seperti itu. Ada warnanya kan itu. Ya. Warna itu akibat apa? Akibat refleksi daripada silikonnya sendiri. Ya. Jadi dia akan memantulkan gelombang-gelombang tertentu. Ya. Sehingga ada kesan di kita ada warnanya. Ya. Ini permukaan dari chipnya. Nah, kalau untuk testing, ini kalau testing untuk yang analog sebenarnya, kalau ataupun gerbang-gerbang sederhana, kita bisa langsung probe. Ya, jadi kita hubungkan konektornya langsung ke dice-nya, ya, ke wafernya. Ya, bisa langsung kita hubungkan seperti itu, kita ukur. Ya. Nah, ini ditaruh di suatu tempat karena dia ukurannya kecil sekali. Ini peralatan ini juga ada hidrolik sistemnya, ya, dengan supaya dia getaran daripada bumi itu tidak mempengaruhi pengukuran kita. Ya. Dan ini probe-nya juga cukup mahal, ya. Di ujungnya itu ada jarum yang sangat tipis, ya, restansinya rendah, ya, sehingga dia bisa mengukur berapa arus dari chip tersebut. Ya. Ini peralatan-peralatan yang ada di lab tersebut, ya, di Jepang waktu itu saya di Keio University, ya. Nah, di sini kita lihat ada capacitance meter, ya, ada logic analyzer, ada signal generator, ya. Ini yang dipakai untuk mengukur kinerja daripada chip. Nah, ini kalau kita foto, ya, permukaannya juga seperti ini, jadi ada warnanya, ya. Kemudian ada pattern-patternnya, dari pattern ini juga kita bisa lihat kalau ada permasalahan, terkadang bisa kita lihat, ya, secara kasat mata. Nah ini adalah titik-titik menghubungkan daripada dice prosesor, dice dari chip yang kita buat dengan pin tadi, ya. Itu jaraknya 60 mikrometer kalau yang teknologi yang kita pakai. Itu dekat sekali gitu ya. Makanya untuk desain PCB diharapkan ada perbedaan, ya. Ya ini adalah interkoneksinya. Ini ada yang tadi wire emasnya, ya. Kemudian di desainnya sendiri ada pad-nya. Kita sebut pad di sini, ada semacam permukaan, ya, yang akan dikoneksi dengan wire dari emas tadi, ya. Ini kalau kita foto
dalam jarak dekat, maka akan tampil seperti ini. Ya, terakhir kita melakukan ini sebenarnya bagian daripada yang tadi, yaitu ada PVT. Kemarin saya sudah jelaskan juga, desain kita buat tuh harus disimulasi, simulasi proses, simulasi voltage, ya. Satu lagi simulasi apa? Temperatur, ya. Di dalam ketiga variasi ini diharapkan sistem kita lolos, gitu ya, lolos memenuhi performance yang kita tentukan. Dan permasalahannya, ya, kenapa nilainya jelek? Bisa jadi ya hal seperti ini, temperatur berubah di clean room-nya, ya, atau pada saat wafernya dipindahkan, ya. Dan ini variasi ini bisa jadi mengakibatkan perubahan yang signifikan, ya, dalam duty cycle, ya, dalam slew rate, dalam digital signal, ya. Nah, ada 3 corner dalam melakukan simulasi ini adalah typical, fast, dan slow. Typical seperti disebutkan ini pada umumnya daerah kerjanya. Fast itu dia yang cepat, gitu ya, asumsi ya dalam simulasi sistem mencapai kinerja tercepat. Kalau slow tentu sebaliknya, ya. Kemudian ini juga disebut dengan corner test. Corner test itu kita tes di kondisi-kondisi yang mungkin buruk dan mempengaruhi, ya. Ada library. Kemarin saya ngajarkan ada 3, tapi ternyata ada juga yang kombinasinya. Jadi ada typical, TT, fast, FF, slow, SS. Ya. Fast slow ada FS, slow fast ada SF. Nah, ini kita tes untuk kondisi-kondisi ekstrim. Yang disebut kondisi ekstrim ini adalah kondisi apa tadi? Corner, istilah itu corner. Ya, kita tes di beberapa kondisi ekstrimnya. Ya.